الفاتحة. بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين، وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين. ونخص خاصة إلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ محمد بن عمر النووي البنتني، إن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومه وببركة أسراره ويعلي درجاته في الجنة. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ونخص خاصة إلى روح والدي المرحوم حج عبد الرحيم بن حج عبد القدير، ثم إلى روح والدتي المرحومة حجة مسنة بنت حج مدرس. إن الله سبحانه وتعالى يغفر ذنوبهم ويستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna sadaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Para ustazah, ibu-ibu, hadirat sekalian, jamaah Majelis Taklim Ar-Rahim yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman syurga, dalam rangka kita untuk mencari ilmu dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan segala rangkaian ibadah amal yang sudah kita kerjakan, mudah-mudahan Allah akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin.
Ibu-ibu hadirat sekalian yang berbahagia, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan membaca kitab Tanqihul Qaul Al-Hasis. Melanjutkan bacaan kita yaitu pada halaman 23, masih dalam pembahasan tentang fadilah al-imamah, ya, keutamaan berserban, ya. Tuh, yaitu halaman 23. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid daraini amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-amaim simal malaikah. Bekosri itu kan? Kan terakhir kemarin sampai di rakaatani kemarin, bukan? Rakaatani bi imamah khairun min sab'ina rakaat bila imamah. Nah, atasnya lagi tuh. Sekarang kita akan membaca ta'ammamu. Ya. Ada? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ta'ammamu fa inna syayatina la tata'ammam. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'ammamu, ya, dan bersorbanlah atau pakailah sorban. Ya. Kenapa? Fa inna syayatina la tata'ammam. Ya, karena sesungguhnya syaitan itu tidak memakai sorban. Tadi enggak setan pakai sorban itu. Ya. Setan yang beneran enggak pakai sorban, tapi setan dalam bentuk manusia banyak pakai sorban. Ya, betul. Lah kemarin kita sudah mempelajari tentang perbedaan antara orang Islam dengan orang kafir. Ya, kalau orang Islam pakai peci dan pakai sorban. Tapi kalau orang kafir mereka banyak pada pakai kopiah, banyak lah. Banyak, ya. Kayak pejabat-pejabat tuh, ya, kopiah hitam pada pakai kan? Ya, karena memang suatu tradisi, ya, kebiasaan ataupun ya sesuatu yang biasa dipakai dalam sebuah negara. Itu kan bukan hanya orang yang beragama Islam, orang kafir pun pakai peci itu. Ya. Nah, kalau yang membedakan antara orang Islam dengan orang kafir, orang Islam pakai peci dan juga pakai sorban. Ya. Nah, orang kafir cuma pakai peci doang. Ya, tuh. Nah, sekarang hadis yang berikutnya yaitu kita disuruh sama Nabi untuk pakai sorban. Kenapa? Karena setan itu enggak pernah pakai sorban. Ya. Setan yang benar emang enggak pakai, ya, setan yang beneran, ya. Tapi setan yang berbentuk manusia pakai sorban. Ya, sorban kayak PC haji, pakai apa lagi itu, pakai gamis gitu kan banyak enggak? Banyak. Itu setan yang menyerupai manusia. Ya. Ya masih ada baiknya lah. Karena kalau namanya setan itu kan enggak ada sedikit pun kebaikan yang mau dia lakuin. Ya, karena syaitan itu berasal dari kata syatona. Ya, syatona itu artinya ai ba'ida anil khair, ya, yang jauh dari apa? Kebaikan. Ya, kalau ada setan dalam bentuk manusia masih pakai sorban berarti itu masih mending lah. Ya, dia itu masih mau pakai sorban, ya. Tapi sebenarnya setan yang benar adalah enggak bakal mau memakai apa? Sorban. Tuh,
ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-amaim simal malaikah. Ya. Sorban itu adalah merupakan ciri ya atau tanda yang sering digunakan oleh para malaikat. Jadi memang kan sorban itu adalah pakaian kemuliaan ya. Makanya kalau kita lihat tuh para habaib dengan tampilan mereka ya yang memiliki wajah cakep tuh kalau pakai sorban tambah apa itu? Tambah kelihatan ya. Tuh kalau ibarat batu tuh apa istilahnya kalau batu itu? Mentereng ya. Ya, tambah berkilap itu tuh. Ya, apalagi sorban-sorbannya itu adalah sorban yang disunnahkan oleh Nabi. Ya, kayak sorban putih, sorban hijau, baju juga baju putih atau baju hijau. Ya, karena warna yang paling disukai oleh Nabi pertama putih, yang kedua hijau. Ya, itu warna yang paling diapain? Disukai oleh Nabi. Ya, kalau hari Jumat memang sunnahnya kita pakai baju warna putih. Ya, tapi kalau hari raya disunahin pakai baju warna apa ya? Hijau. Ya, ataupun warna lain. Ya, itu biar untuk apa? Ya, membedakan. Ya, jadi para malaikat itu salah satu cirinya memakai apa? Sorban. Ya, bil qasri ay alamat lahum yauma badrin. Ya, yaitu merupakan suatu tanda bagi mereka yauma badrin. Ya, seperti apa itu? Yaum badrin. Ya, yaitu pada saat terjadinya hari purnama. Jadi kan kelihatan terang, ya. Makanya tadi saya bilang kelihatan tuh mentereng. Ya. Tuh, kalau orang pakai sorban, karena malaikat juga menggunakan sorban. Tuh, ya. Farsiluha khalfa zuhurikum. Ya, maka letakkanlah sorban itu berada di belakang pundak kalian. Ya, jadi kan kalau orang-orang tuh yang benar sebenarnya pakai sorban itu dibentuk segitiga gitu. Kemudian diselempangin, set gitu. Ya. Tuh, tapi kebanyakan ya tergantung apa namanya itu kebiasaan sih atau kondisi. Ada yang dipakai di pundak doang gitu kan. Tuh, ke belakang pundak dan ke depan gitu. Ya, ada juga pakai bentuk segitiga. Itu enggak masalah. Ya, yang penting dijadiin tuh sorban itu diletakkan di mana? Di belakang pundaknya itu. Ya, ada yang diselendangin, ya kan? Itu. Makanya ada orang yang diselendangin kemudian dilemparin lagi ke apa itu? Ke belakang ke pundak dia. Itu. Ya. Ya. Karena itu adalah merupakan apa? Sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qalat Aisyah. Aisyah berkata, siapa ini Aisyah? Istri Nabi, ya, bukannya Po Aisyah bukan. Ya, tapi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sayyidah Aisyah berkata, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasakhaqit." Ya. Kata Aisyah, ini bukan dia muji lantaran laki Nabi Muhammad ini suaminya, bukan ya. Ya, kata Aisyah dia bilang, aku nggak pernah melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berpenampilan nggak enak dilihat. Ya, ada istilah kalau orang enak dilihat apa namanya? Bahasa Inggrisnya apa? Sketching apa good looking? Ya, tuh. Jadi kata Sayyidah Aisyah, aku nggak pernah melihat tuh, ya Rasulullah suamiku itu apa? Ya berpenampilan tidak cakap atau tidak enak dilihat. Tuh, ya. Jadi Nabi mencontohkan kita disuruh berpenampilan itu apa ya? Rapi lah. Ya, kalau orang dulu bilang necis. Ya kan? Necis. Ya, kalau orang dulu tuh kalau almarhum tuh suaminya Pak Iyom, Pak Suki tuh
Ya, kalau pakai baju dimasukin, pakai gesper, ya, pakai minyak rambutnya tancu, ya, sampai basah tuh rambutnya itu, kan? Ya, yang nggak apa-apa pakai baju dimasukin, jangan pakai batik dimasukin, jangan. Kalau kemeja dimasukin nggak apa-apa, ya. Batik sama baju koko jangan dimasukin, jelek, ya. Apalagi pakai jas dimasukin, jelek kan lagi itu. Ya, tuh. Jadi kata Aisyah, aku belum pernah melihat suamiku Rasulullah SAW berpenampilan tidak enak, ya, atau tidak bagus. Tuh, ya. Iya, ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu yabghudul wasya'th. Ya, Allah itu marah kepada orang yang berpenampilan jelek, wasya'th. Dan apa itu sya'th itu? Sya'th itu adalah ya yang enggak enak dilihat. Ya, orang berpenampilan asal rambutnya apa istilahnya itu orang Betawi bilang kan kusut apa namanya? Orak-arik namanya? Ya, berantakan lah gitu. Ya, enggak disisir, udah rambutnya gondrong tapi enggak diapain? Enggak disisir, ya. Anak sekarang niru rambutnya pada gondrong. Kalau rapi sih cakep itu enak dilihat nggak apa-apa. Ya, tapi kan kadang nggak nyesuaiin muka. Ya, ada orang rambutnya gondrong tapi mukanya nggak enak dilihat kan jadi nggak enak gitu. Ya, ini laki ya, bukan perempuan. Kalau perempuan justru disunahkan rambutnya panjang. Ya, tuh. Nah, kalau kita pengen rambut kita panjang tuh orang laki bukan nggak boleh, boleh, tapi harus diapain? Dirawat. Ya, tuh. Kalau di sini asy'as itu artinya tuh yang terawat. Ya, bedain yang terawat sama yang enggak terawat. Ya kan? Jadi kalau orang terawat itu dari penampilannya juga kelihatan. Ya, biarpun dia hidup miskin tapi berpenampilan orang kaya. Ya, jangan orang kaya berpenampilan orang miskin, jangan. Ya, apalagi zaman sekarang yang penting kita kan penampilan tuh orang nilai gitu tuh. Ya, cuma jangan membohongin. Artinya penampilan yang memang masih dalam tahap wajar. Ya, jangan asal kita berpenampilan, ya, kita nggak bisa bedain bagaimana kita saat berada di rumah berpakaian seperti apa, saat kita mau ketemu orang berpakaian harus seperti apa. Terus kita bisa bedain. Ya, jangan baju buat tidur kita pakai kondangan. Contohnya, ya kan, biarin dah. Ya, biar orang ngelihat tahu kalau gue ini orang susah. Ya, baju tidur udah gitu udah bolong-bolong dipakai buat kondangan. Nggak ada ya zaman sekarang kayak gitu. Ya, kalau kita biasanya kan kalau buat kondangan itu baju yang paling cakep, ya. Tuh, yang nggak pernah kita pakai buat kondangan. Kenapa? Biar penampilan juga enak dilihat, ya. Tuh, kalau dilihat orang enak kan yang baik siapa? Ya suaminya kalau istrinya. Ya kalau lakinya yang baik jadi istrinya kan gitu. Ya, kesian banget kalau orang pasangan berpenampilan nggak enak dilihat. Ya, kesian banget tuh Bu Hori punya bini penampilannya gitu banget. Enggak diurusin apa bini contohnya gitu. Ya. Kok Mas Lia kesian banget penampilan itu kayak nggak diurusin sama lakinya, kan lakinya masih ada contohnya gitu. Ya, jangan sampai orang keluar omongan seperti itu, ya. Kita berpenampilan bagus, yang bagus ya sekeluarga gitu. Ya, kita berpenampilan jelek, yang jelek juga sekeluarga, ya. Pokoknya kita apa yang Allah kasih kita nikmatin dah. Ya, kita bisa pakai gini nikmatin. Ya, jangan disayang-sayang. Ya, beliin baju melakinya mahal. 3 juta, 5 juta nggak mau dipakai-pakai, gue sayang katanya. Ya. Jangan. Ya, kalau dibeliin yang bagus tuh dipakai. Ya, jangan disimpan, ya. Kalau disimpan emas disimpan bisa dijual laku baju.
Ya, nggak bisa. Kita meninggal kita jual, mau orang tahu kalau itu baju mahal? Ya, nggak ada yang tahu. Ya, itu kan yang namanya pakaian, ya, yang seperti itu tergantung siapa yang make. Ya, kita bu orang pancoran tinggal di pinggir kalenan pakai baju 10 juta, orang nggak bilang kata apa-apa. Ya. Lu mau pakai baju 10 juta, 15 juta, emang gue tahu tinggal di pinggir kalenan kan gitu. Ya, tapi kalau orang terkenal yang pakai artis, ya, orang-orang YouTuber, ya, tuh orang pakai baju 50.000 dibilang baju mahal. Ya, tuh. Jadi itu tergantung siapa yang make, ya. Tapi yang terpenting Bu, jangan sampai kita yang Nabi katakan baju yang kita pakai lebih cakep daripada ibadah kita. Ya, yang benar adalah ibadah kita lebih cakep dari pakaian yang kita pakai. Ya, baju mahal ibadahnya kagak. Ya, harusnya lebih dulu ibadahnya kita cakepin, baru apa? Ya, baju atau pakaian yang kita pakai kita akan cakepin juga. Jadi matching, kelihatan enak dilihat. Ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbu labsul qamis. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka menggunakan atau memakai qamis. Ya, qamis itu baju. Ya. Tuh, pakaian. Wa kana yutlaqu idarahu, ya, itu wa yahibbu labsul habarah. Ya. Nah, dia pakai baju itu, ya, baju yang apa itu? Yutlaqu izarah, yang menutupin semuanya. Ya, maka dikatakan izar. Kalau izar itu artinya apa tuh? Sarung, ya, ataupun kain. Istilahnya Nabi itu paling suka pakai baju gamis. Ya, baju yang nutupin semua tuh. Ya, memang tradisi orang Arab juga kebanyakan sukanya pakai baju gamis. Ya, teman orang Sunda kalau kita bilang baju gamis ada gak? Orang nggak ngerti. Komis maksudnya itu. Komis itu kan orang Arab bilangnya gob. Ya, kop jadi go. Ya, tapi kalau orang Mesir kop jadi a. Ya, Anda mau beli amis. Iya, kop jadi a. Ya, bukan komis tapi amis. Ya, iya, orang Arab Mesir bilang kop jadi alif. Tapi kalau orang Arab Saudi kop jadi ren. Gamis. Itu. Ya. Nah, kalau G jadi apaan tuh? Huruf ren jadi apaan dia ngomong itu? Bingung dia. Ya, kalau goblok jadi apa tuh? Udah G. Ya, jadi Nabi sangat suka pakai baju gamis. Wa yuhibbu labsul habarah bi kasril ha wa fathil saubun yamani. Tuh, baju gamis ya yang sering dipakai oleh orang-orang Yaman. Jadi orang Yaman tuh Bu, kalau pakai baju tuh gamisnya itu agak apa itu? Agak kayak kita tuh agak longgar. Ya. Dan juga enggak ada istilahnya nih, enggak ada apa nih? Kancing. Kayak baju koko gitu. Ya, jadi yang terbuka aja. Ya, enggak pakai, kalau ini kan pakai manset gitu kan sini kan. Ya, ada kancingnya. Ini kan modern orang-orang sekarang tuh. Ya, tapi kalau orang-orang Yaman tuh pakai baju yang los gitu aja tuh. Arab. Yaman termasuk Arab. Ya, Arab tuh. Ya, Nabi contoh tuh memakai pakaian yang sering digunakan oleh orang-orang Yaman. Min kuten, ya, yang terbuat dari kuten. Apa itu kuten? Bahan katun, ya, baju mukhattat yang dijahit, ya. Jadi bukan pakai bahan yang cuma diapain doang tuh, diselendangin doang gitu. Tapi memang Nabi memakai pakaian atau baju yang sudah terjahit, ya. Kalau ada tuh orang Arab mana ya itu yang kayak di Oman, ya. Oman, ame Sudan tuh, dia kadang pakai baju banyak bajunya itu yang apa itu? Yang enggak terjahit. Ya, jadi bahannya lebar tuh cuma diapain doang kayak orang pakai selimut. Ribet-ribet doang tuh. Ya, kita aja ngelihatnya kadang ribet. Kenapa? Libetannya banyak banget. Ya, dipakai sama dia itu. Itu bagi mereka itu adalah pakaian yang paling terhormat. Ya, itu. Nah, kalau kita orang laki pakai baju enggak dijahit, orang kata apa di sini?
Ya. Iya, beli baju, bahan yang mahal, ya, bahan yang mahal tuh, beliin laki ibu, ya. Bang, ini lu pakai buat sholat Jumat. Pakai gimana? Ya, kita belum jahit suruh pakai, lu libet-libetin aja kayak orang Arab gitu. Paling diomelin kita. Ya, harus dijahit dulu, ya, karena itu enggak tradisi kita. Ya, jangankan ya keluarga kita, orang lain juga pasti akan melihatnya itu suatu yang apa itu aneh. Ya, ini orang kok pakai baju nggak dijahit, ya, kayak orang mana dia nggak punya duit tapi buat ngejahit kesianan banget kan gitu. Ya, tuh. Jangan sampai. Baik. Wa yuhibbu labsil hibarah wa fathil hibarah. Ya, saubun yamani min kutin mukhattat yang jad. Wa kana hamadun yalbisu qalan suwah bayda, ya, dan juga memakai apa? Qalan suwah. Apa itu qalan suwah? Peci. Ya, peci bayda yang berwarna putih. Ya, ini Bu, masalah pakai peci sebenarnya itu orang laki itu bukan saat waktu mau sholat doang, Bu. Ya, sunnahnya itu kemana-mana itu orang laki harusnya pakai apa? Peci. Ya, bahkan waktu dia mau masuk kamar mandi aja disunahkan pakai apa? Pakai peci. Ya, kan kalau orang sekarang nggak mau, ya, kayaknya merasa apa itu? Gengsi. Kenapa? Karena nggak kelihatan penampilan rambutnya. Ya, anak-anak sekarang pengen ngeliatin penampilan apanya? Rambutnya. Pengen dibuat sedemikian rupa, niru artis-artis apa gitu. Ya, padahal ya Nabi kita sangat menganjurkan ya minimal sholat lah harus pakai apa? Peci. Ya, karena peci itu adalah pakaian kemuliaan. Ya, pakaian yang digunakan bukan untuk ya cari perhatian, bukan biar dikata nanti orang alim, bukan, karena untuk mengikuti sunnah Nabi. Ya, itu biar apa ya, ada hikmahnya pasti itu. Ya, ya bukan selamanya kita pakai peci terus enggak juga sih. Ya, tapi lebih baik kalau kita sholat terutama itu jangan pernah lepas apa ya, kopiah atau peci. Baik peci hitam apalagi peci yang berwarna putih yang disunahkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa yudiru al-amamah, ya, wa yagruzuha. Tuh, kemudian yudiru al-amamah, dilibetin sama apa tuh? Sorban. Ya, kalau saya belum pede pakai peci dilibetin sorban di kepala, saya belum pede saya. Ya, karena lihat penampilannya juga. Ya, ada orang yang pede itu ya pakai peci putih kemudian dipakein udel-udel. Ya kan dilibetin ini tuh. Itu juga bagus sebenarnya itu. Ya, apalagi sekarang Bu udah ada yang instan. Ya, beli peci udah ada apanya tuh? Sorban, tinggal pakai doang. Ada enggak? Udah ada sekarang itu. Ya. Ya, anak pondok, anak sekarang juga banyak yang pakai itu. Ya. Kalau pakai bisa sih bisa saya pakai sorbannya cuma saya belum pede. Ya, pakai sorban yang diudel-udel dililitin di mana di peci itu. Ya, tuh. Padahal itu adalah sunnah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wa yugrizuha min waraihi. Ya, tuh. Kemudian diapain? Dinongolin sedikit di bagian belakangnya, kayak ada buntut. Ya kan? Ditinggalin dikit. Jadi jangan apa itu? Jangan polos. Ya, tapi ada tandanya dikit nih dikeluarin. Ya, tuh. Seakan-akan kayak seperti buntut kecil dari belakang. Ya, itu sunnah, Bu. Jadi ibu kalau ngelihat para ulama atau habaib pakai seperti itu jangan usil. Ya. Udah itu adalah sunnah Nabi itu. Orang pakai sorban kayak dibikin buntut-buntut gitu gaya banget, bukan gaya. Tapi memang ada dasarnya. Ya, tuh ada sunnahnya. Ya, karena Nabi pun mengajarkan seperti itu tuh. Ya, tuh. Wa yursilu laha za'abihi baina qattaihi. Kemudian itu ujung-ujungnya itu ditaruh di sini nih. Nih, ya, di mana di pundak. Ya, itu yang diajarkan oleh Nabi dan Nabi udah mencontohkan seperti itu. Wa aqallu ma warada fi qadri al-adaba arba'a asabi. Ya, jadi jaraknya itu kira-kira 4 jari lah. Ya, jadi kita letakkan ke belakang ini
ya. Tuh, jangan diikat, ya, tapi dibiarin. Tapi jarak antara ujung sorban yang kanan dengan kiri kira sebatas apa tuh? 4 jari. Ya, 4 jari itu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, ampe cara pakai juga dicontohin sama Nabi, diajarin. Ya, tuh. Gimana enggak sayang Nabi sama kita? Ya, gimana enggak cinta Nabi sama umatnya? Ya, sampai hal-hal yang sekecil itu diapain? Diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, ya. Wa aksaruha ma warada zira', ya, wa bainahuma shibrun. Ya. Nah, paling jauh itu ya sejengkal. Ya, paling dikit jaraknya 4 jari, ya, paling jauh berapa ya? Satu jengkal. Ya, itu untuk apa? Meniru apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tuh. Kaza fitanbi al-akhyar, ya. Demikian dijelaskan dalam kitab Tanbih al-Akhyar. Ibnu Hajar al-Haytami yang dikarang oleh Ibnu Hajar al-Haytami, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ya, tasawwamu, ya, ai ij'alu lakum alamata yalbisul libas, ya. Kata Nabi, tasawwamu. Apa tasawwamu? Ya. Dan tasawwam itu artinya ya berikanlah sebuah contoh. Ya, artinya contoh, ikutilah sebuah contoh. Ya, contoh yang udah dicontohkan gimana tuh para malaikat memakai sorban, orang-orang yang beriman memakai sorban, ya. Setan nggak pakai sorban, orang kafir nggak pakai sorban tuh. Ya, itu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ai ij'alu lakum alamatun yalbisul libas. Ya, yaitu menjadikan, ya, bagi kalian itu suatu tanda atau ciri dengan pakaian yang kalian pakai. Ya. Sekarang kita kan Bu bisa melihat di akhir zaman sekarang ini nih orang-orang kafir aja banyak pakai pakaian yang dipakai oleh orang Islam. Ya. Nah, kita ini harus punya ciri tersendiri. Ya, jangan sampai pakaian yang kita pakai sama persis yang dipakai oleh orang-orang kafir. Ya, ada orang mengaku ya beragama Islam, ya, tapi membolehkan seorang wanita menjadi imam dalam sholat bersama laki-laki. Ya, imamnya perempuan, makmumnya laki-laki. Boleh gak? Ya, nggak boleh. Ya, nggak boleh seseorang wanita menjadi imam lah. Kalau perempuan jadi imam jamaah nggak ada yang khusyuk, Bu. Ya, nggak ada yang khusyuk. Perempuan jadi imam di ruku. Ya, habis di ruku dia ngapain? Di sujud. Ya, itu makmum udah macam-macam udah tuh. Ya, imamnya jande, makmumnya duda, pas banget itu. Ya, tuh. Nah, iya, apalagi ya duren. Ya. Nah, duren itu kan duda keren. Ya, tuh. Jangan. Nah, sekarang kita ngelihat tuh, Bu. Ya, banyak orang-orang sekarang Kristen Ortodok aja, Bu. Mereka pakai pakaian sekarang persis dengan pakaian yang dipakai oleh orang-orang Islam. Ya, perempuannya pakai jilbab rapi. Ya, pendetanya pakai baju gamis. Ya, pakai peci, pakai sorban. Cuma saya belum lihat dia pakai tongkat. Orang itu pakai megang tongkat kan? Ya, tuh. Ya. Nah, itu kalau seperti itu gimana nanti? Ya, masa kita cium tangan, kita beri salam sama mereka padahal mereka adalah orang kafir. Ya. Nah, makanya Nabi suruh, udah kita harus bisa membedakan, buat ciri tersendiri. Ya, ketika memakai pakaian yang kita pakai biar bedain antara orang Islam dengan orang kafir. Tuh, jangan sampai sama, ya kan? Ya, sama seperti Bu, banyak amalan-amalan yang kita kerjain, orang Yahudi juga ada yang ngerjain. Ya kan? Nabi suruh kan bedain dah.
Ya, puasa jangan sehari, tambahin sehari lagi biar beda antara puasa mereka dengan puasa kita. Ya, kalau sama berarti sama dong. Ya, hari Asyura mereka muliakan, kita juga muliakan. Kalau bisa tasu'ah, kita juga puasa untuk membedakan antara puasa orang Islam dengan orang kafir. Ya, tuh. Fa innal malaikata qad tasawwamat. Ya, maka sesungguhnya para malaikat itu qad tasawwamat, ya, telah memiliki ciri atau tanda tersendiri. Ya, ini malaikat jelas tuh beda. Ya, karena mereka adalah makhluk yang diciptakan Allah dari apa? Cahaya. Ya, tuh sedemikian rupa Bu, malaikat nggak ada yang jelek. Ada nggak malaikat jelek? Nggak ada kan? Ya, sehingga kan Nabi Yusuf aja dikatakan, oh ini bukan manusia tapi malah malaikat, saking apanya? Saking gantengnya. Ya, tuh itu bukan manusia tuh tapi adalah malah malaikat. Ya, meskipun kita belum pernah melihat malaikat, tapi malaikat adalah makhluk yang paling dah ciptakan sama Allah. Ya, tuh nggak ada malaikat jelek, kecuali malaikat bukan jelek sih, ya malaikat yang penjaga neraka tuh, ya bukan jelek tapi serem. Ya, Israel juga itu. Kalau Israel bukan serem tapi orang takut. Ya, tuh tamu yang nggak diharapin oleh orang banyak adalah Israel. Ya, diundang aja nggak mau, apalagi ya nggak diundang. Tapi malaikat Israel, lo mau undang gue, lo nggak undang gue pasti datang. Iya, lo tuangin sahih, lo nggak tuangin sahih, gue datang. Gue datang kapan lo mau, hujan, mau pagi, mau siang, mau malam, mau lo lagi tidur, mau lo lagi melaki lo, gue pasti datang, pasti akan datang gitu. Tapi lo jangan apa? Jangan harap lo bisa lari, kata malaikat Israel. Qul innal mauta tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Ya, kematian kalau kita lari enggak akan bisa. Ya. Tuh, bahkan Allah katakan walau kuntum fi burujin musyayyadah, sekalipun kita berlindung di sebuah benteng yang sangat apa tuh? Sangat kuat, yang kokoh. Malaikat Israel bisa tembus, Bu. Ya, jangankan baru tembok benteng yang kokoh itu, ya, tempat yang segelap, sejauh, setebal apapun bisa ditembus oleh malaikat, ya. Kenapa? Karena perintah Allah, ya. Nggak ada istilah malaikat Israel itu nawar-nawar, ya. Yang bisa nawar cuma satu makhluk, siapa? Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita bukan apa-apanya, bukan kelas kita, Bu, nawar sama malaikat Israel, ya. Nabi Muhammad bukan nawar tapi diapain? Ditawarin. Ya, tawarin permintaan apa wahai Rasulullah yang kau inginkan? Ya, sampai Israel bilang, ya Rasulullah, kalau bukan karena perintah Allah yang maha mulia, enggak akan mungkin aku bisa mencabut nyawamu yang begitu mulia. Tuh. Ya, malaikat ini ngomong kayak gitu, Bu. Ya. Masa manusia kita orang biasa yang bukan apa-apa nggak mau memuliakan Rasulullah, kan aneh, ya sangat aneh ketika kita orang biasa nggak punya apa-apa, ya Nabi bukan, malaikat bukan, tapi nggak mau menghormati atau mengagungkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berarti kita sok-sokan, ya karena kan riwayat pernah, Bu, pernah Aisyah didatengin sama dua orang, ya orang yang memang sudah memeluk agama. Ya, ketika dia datang kepada Sayyidah Aisyah, dia nanya, ya Sayyidah Aisyah, ya suamimu Nabi Muhammad seharinya ngapain kalau ibadah tuh? Ya, kata Sayyidah Aisyah, dia puasa, buka, puasa, buka. Terus kalau sholat, ya sholat, tapi nggak ngelupain istrinya, nyari nafkah, kemudian dia tugas dakwah, ya. Dua orang ini sombong. Oh, berarti suamimu kalah dong sama saya. Ya, saya ini bukan nabi, bukan apa, tapi sholat terus-terusan. Ya, tapi juga puasa terus-terusan. Bahkan aku nggak mau kenal sama yang namanya perempuan. Ya, aku tinggalkan yang namanya makhluk, yang namanya perempuan itu menjadi penghalang buat saya.
Ya, bilang sama suamimu, kalah ibadahnya sama saya. Nabi dengerin aja nguping dari dalam tuh. Ya, habis dia nyombong, Nabi keluar. Ya, hai, aku dengar tadi kamu udah menyombongkan ibadah-ibadah kamu yang kamu kerjakan. Kamu puasa nggak pernah buka. Kamu sholat lupa sama tugas dalam rumah tangga. Ya, aku ini bukan nggak mampu, tapi yang namanya ibadah itu, ya kita harus apa tuh? Al-iktisadu fil ibadah. Artinya sederhana dalam beribadah. Jangan terlalu berlebihan. Ya, apapun yang namanya berlebihan tuh nggak boleh. Ya Bu ya. Boleh nggak kita berlebihan? Nggak boleh. Makan tadinya enak, kalau berlebihan jadi nggak enak. Ya, kita sama suami kita Bu, seganteng kita, emang kita mau selamanya media terus? Enak nggak selamanya terus media? Nggak enak. Pasti suatu saat bakal apa ya? Bisa, tas suami kerja, tas suami berada urusan di luar rumah, kan begitu. Ya, nggak ada seorang istri pengen lihat suaminya di rumah dulu, di rumah aja bang, jangan kemana-mana sini kita berduaan terus. Ya, bosen tuh, ya. Nah, nanti kalau ibu-ibu belajar itu dalam buku atau kitab Riyadhus Shalihin ada namanya Al-Iqtisadu fil Ibadah. Sederhana dalam beribadah. Tuh ada orang dua tadi tuh sombong dia, ya. Ngatain kalau Nabi Muhammad ibadahnya kalah sama dia. Ya, ya kan? Bukan tandingannya. Ya, kata Nabi, aku ini maksum. Ya, bukan berarti aku maksum. Kalau aku mau sombong bisa aja, aku nggak perlu ibadah, kata Nabi Muhammad. Ya, tapi aku masih ibadah, masih minta ampun sehari 70 kali minimal. Ya, padahal aku adalah makhluk Allah yang dosanya udah diampunin yang sekarang dan yang akan datang. Ya, loh siapa yang jamin coba? Ya, ketika dibilang seperti itu dua orang ini diam, dia bungkem, nggak berani ngomong apa-apaan. Ya, tadinya dia pengen nyombongin, ngebanggain ibadahnya itu dia. Ya, makanya kita Bu jadi orang jangan merasa bangga dengan ibadah kita. Ya, tuh kita ibadah bukan nggak boleh, ketol ibadah silakan, cuma ada waktu-waktunya. Ya, orang baca Quran tuh cakep nggak baca Quran? Cakep. Ya, tapi kalau orang baca Quran di masjid jam 2 malam, kayak speaker, cakep nggak? Ganggu, jadi dosa itu bukannya pahala yang didapat. Ya, jadi segala sesuatu itu ada tempatnya, ya ada aturannya, bukan semau kita, tapi kita ikutin aturan-aturan yang di apa? Yang diajarkan dalam ajaran agama kita yaitu agama Islam. Ya. Wa qad amarana sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat memerintahkan kepada kita bilabsi ajwadi ma najid, memakai pakaian yang paling bagus. Ibu, bukan yang paling mahal. Ya, paling bagus dah. Ya, belum tentu. Iya kan? Ya, belum tentu. Orang yang nggak kenal, nggak tahu, Bu. Ya, itu. Salat Jumat, salat Idul Fitri, Idul Adha. Ya, pokoknya yang sifatnya ngumpul sama orang banyak kalau bisa pakai pakaian yang paling bagus. Ya. Tuh. Kemudian ya, natatayyab bi ajwadi ma najid. Pakai minyak wangi yang paling wangi. Ya, tuh. Jangan kemana-mana bau apa ya? Butek ya, atau bau keringat. Ya kan? Itu akan apa ya? Mengganggu orang lain. Tuh. Ya kita aja Bu, bau nggak enak kita suka gak? Bau nggak enak kita suka gak? Nggak suka. Nah, orang pun demikian. Apalagi bau nggak enak itu timbul dari orang lain atau dari kita. Kita sama bau kita yang nggak enak aja nggak suka, apalagi orang lain. Ya, jadi ukurannya seperti itu. Kalau ibu senang sama sesuatu yang nggak bagus, oh berarti ini ada sesuatu yang lain nih. Ya, ibu senang nggak sama bau keringat yang nggak enak? Ya, senang saya enak. Nah, berarti ini ada kelainan nih otaknya nih. Ya, tuh, karena normalnya orang sebodoh apapun nggak suka sama yang nggak enak, ya pasti akan suka kepada sesuatu yang enak-enak tuh, ya. Jadi Nabi nyuruh kita untuk pakai pakaian yang paling bagus dan memakai wangi-wangian yang paling bagus,
bagus ya. Wa annal bisal bayad, ya, yaitu dengan memakai pakaian yang berwarna putih. Ya, na'am. Ya, pakaian putih itu dipakai ya fi yaumil 'id, ya, yuqaddam al-ahsan ghairul abyad. Pada saat hari raya, ya, disunahkan memakai pakaian ya selain putih, ya, tapi yang paling bagus, ya, tuh ghairul abyad, ghairul ahsan fayusannu fi yaumil id taqdimul ahdar. Dah bahkan disunahkan sama Nabi kalau hari raya itu memakai pakaian warna apa ya? Ahdar. Apa itu ahdar? Hijau, alal abyad, ya, yang dipadu dengan warna putih. Ya, biasanya tuh kayak orang para habaib tuh pakai baju ada jubahnya. Ya, dalamnya gamis warna putih, luarnya apa tuh? Jubahnya warna hijau. Ya, tuh. Buat untuk apa? Ya, memberikan penampilan yang lebih baik lagi itu, ya. Lakin la khususiyata lil akhdar. Ya, akan tetapi memang tidak dikhususkan untuk kita memakai pakaian yang berwarna hijau. Ya Bu, kan ada orang yang nggak cocok pakai baju hijau. Ya, orang hitam bajunya hijau lah. Ya, kalau Nabi memang cakep orangnya. Ya istilah kata pakai baju apa juga kelihatan enak dilihat. Ya, nah kalau orang kita ada orang hitam pakai baju kuning atau enggak hijau, ya tambah gelap dah tuh. Ya, tuh. Makanya kan Nabi bilang enggak dikhususkan. Bal kana zilaunin, ya, akan tetapi artinya dengan warna yang cocok. Ya, yang cocok dengan apa? Dengan kulit kita. Ya, kita punya warna kulit sawo busuk, ya pakai kain warna busuk. Ya, itu. Karena jangan kita pakai sembarangan. Ya, kita akan kelihatan enak dilihat ketika kita bisa menyesuaikan dengan warna kulit kita. Ya, tuh. Ibarat kata pakai baju warnanya apa itu ibu-ibu merah. Ya, pakai jilbabnya jangan hijau. Ya, yang kelihatannya matching tuh apa tuh? Saya kurang paham kalau itu, lebih tahu ibu-ibu dah tuh. Ya, tuh. Kalau putih kemana aja cocok dah. Ya. Kalau yang lain itu kan istilahnya kan putih itu netral. Mau pakai jilbab warna putih juga nggak apa-apa, merah juga nggak apa-apa, hijau juga nggak apa-apa, hitam juga nggak apa-apa. Ya, jangan pakai baju kuning jilbabnya hijau. Nah, ya, tuh. Fa innal khadra afdal alwan ba'dal abyad nih. Jadi warna hijau itu warna yang paling baik setelah warna putih. Ya, jadi Nabi nyukain warna yang paling Nabi suka pertama putih, yang kedua apa? Hijau. Ya, hijau aja sekarang kan macam-macam. Ya, ada hijau tai kuda, ya, ada hijau daun, ada hijau botol, ada hijau apa lagi itu? Tosca, ya, ada hijau stabilo, ya, tuh. Kalau dulu belum ada, belum berkembang seperti itu. Pokoknya hijau ya hijau udah. Ya, sekarang kan dipadu, ya. Hijau tua ditambahin putih jadi ya hijau muda gitu aja ya. Ya, macam-macam berarti. Ya, jadi warna yang paling baik setelah putih adalah warna hijau, ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yufarik at-taylisan wa kana tul taylisan sittata azra wallahu alam. Nanti insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan kita yang akan datang. Jam sudah menunjukkan pukul 8 lewat 30 menit. Ya, mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari akan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita, dapat kita amalkan, ya, artinya kita kasih tahu suami kita atau anak kita yang laki, ya, untuk segera memakai sorban terlebih saat akan melaksanakan sholat Jumat atau sholat Idul Fitri dan juga sholat Idul Adha, ya. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Silakan para wanitanya.